Pamekasan, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten, serta seluruh pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati Bapak Camat yang mengikuti secara virtual di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya di kesempatan yang insya Allah penuh mubarakah ini kita bisa hadir dalam acara silaturahmi Dr. Abuya Ar-Razi Hasim MA bersama Bupati Pamekasan, dihadiri secara langsung oleh Bapak Sekda, para asisten dan staf ahli Bupati, serta pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan yang diikuti oleh seluruh camat di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan pada hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 bertempat di Pinggitan dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita minatul mati dan nur. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai. Marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya adalah sambutan selamat datang Bupati Pamekasan yang terhormat Bapak Haji Badrul Tamam, Sarjana Psikologi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ulama ina yang kita hormati bersama, yang terhormat Haji Dr. Abuya Ar-Razi Hasim beserta keluarga dan putra-putri beliau yang kita hormati bersama, Pak Sekda dan seluruh asisten, para staf ahli, seluruh kepala dinas yang hadir secara langsung di Pinggitan dalam Pendopo Ronggosobuati Kabupaten Pamekasan yang saya hormati, seluruh camat, para peserta, ini istilahnya pengajian atau kultum. Kalau kultum kurang banyak, kurang panjang. Jadi kalau 30 menit itu ya kuliah 30 menit bersama, saya merasa menjadi bagian dari santrinya. Beliau masih muda dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan dan pertolongan. Kita semua Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah saya sungguh bersyukur sekali pada siang ini. Syukur yang pertama bisa ikut sholat berjamaah sekaligus mendengarkan khutbah dari Abuya Ar-Razi. Yang kedua, syukur karena kita semua sehat dan setelah ini akan bersama-sama menikmati tausiah dari beliau. Dan mudah-mudahan karena kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, Allah memberikan dan menambahkan nikmat lain kepada kita. Yang saya hormati juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Mas Syafiq, sekaligus ada para wazir dan para alim yang lain yang hadir. Salawat ma'assalam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan karena kita bersyukur dilanjutkan dengan bersolawat, Allah memberikan kemudahan, memberikan pertolongan atas ikhtiar yang kita laksanakan. Yai Dr. Abuya Ar-Razi Hasim dan kita semua yang saya hormati, di pemerintah Kabupaten Pamekasan ini punya 2 trek jalan untuk menuju sukses. Trek yang pertama itu gerakan sholawat. Karena saya yakin bahwa
Allah itu menciptakan bumi dan isinya termasuk kita di dalamnya di generasi akhir ini karena Allah mau membuat Sayyidina Muhammad. Sehingga gerakan sholawat itu digencarkan di kecamatan dan di pendopo ini saya memilih setiap malam Jumat kita membaca salawat nariyah untuk mendoakan para alim, para ulama, termasuk pendiri kabupaten ini, termasuk para pejabat lingkungan pemerintah kabupaten yang sudah mendahului, termasuk kita yang sedang menjabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dalam pengabdian dan perjuangan. Yang kedua, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ada bidang pendidikan, kita ini memberikan beasiswa setiap tahun 2.000 santri. Yang ingin hafal Al-Quran kita kirim ke pesantren, yang ingin menjadi prestasi kita kirim ke pesantren-pesantren yang menyiapkan itu. Beasiswa kedokteran juga kita biayai full, alhamdulillah dari jatah yang diberikan, yang kita siapkan 20, yang lulus baru 5 orang. Termasuk kerjasama dengan Polda untuk bisa mengantarkan orang biasa bisa mengabdi di negara dengan menjadi polisi. Tahun ini 15. Konsistensi di bidang pendidikan akan terus kita lanjutkan, termasuk di dalamnya memfasilitasi beberapa honor dan pembayaran guru. Baru kemudian di bidang ekonomi, di samping memberikan subsidi dan bantuan pupuk untuk kesejahteraan rakyat, di samping itu juga WUB, wirausaha baru. Alhamdulillah berjalan lancar. Di samping program-program yang lain. Berikutnya, saya ingin menyampaikan tentang hasil penelitian terbaru dari lembaga penelitian di dunia tentang inovasi kreasi dari beberapa sumber daya yang bekerja di organisasi, government atau non-government. Hasil surveinya yang diteliti 3 kelompok kelompok utun yang datang dari rumah ke kantor, terus kemudian kelompok hedonis, kelompok yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada di luar kita, di harta, di kesenangan dan seterusnya, kesenangan semu. Baru kemudian berikutnya kelompok yang spiritualis, kelompok yang kira-kira kalau di bahasa saya yang bersyukur dan berzikir. Dari 3 kelompok ini ternyata kelompok yang bersyukur dan berzikir ini lebih produktif dan inovatif. Kenapa? Karena merasa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar aturannya, di samping juga niat pengabdiannya itu bismillahnya untuk beramal soleh. Nah, saya senang sekali jika Dr. Kiai Haji Abuya Ar-Razi Hasim bisa memberikan pemantapan hati kepada kita untuk bisa transformatif di spiritualitas transformation, mentransformasikan bagaimana kita semua ini semakin takut kepada Allah, menjauhkan diri dari beberapa tindakan yang sekiranya membuat kita tidak terhormat karena tindakan kita, dan pemerintahan bersih, mau berinovasi, mau berkreasi, serta syukur alhamdulillah jika kemudian kita ini yang sudah, apalagi yang sudah mau pensiun ini, sudah kira-kira ikut talqin thariqah lah. Tidak salah. Kira-kira beberapa hal yang baik kita pertahankan, yang belum baik kita perbaiki, terus kemudian yang sama sekali tidak baik ya kita tutup beberapa hal yang kurang baik itu dengan senantiasa bermunajat, berzikir, berselawat, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya simbolisasinya. Kalau simbolisasinya kan aktif di takmir masjid. Nah, tidak hanya itu, tetapi hati dan keseluruhan yang ada di kita ini semuanya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat yang dimiliki. Bapak Ibu hadirin yang hormati, Buya, saya ini juga sedang buat makam pribadi untuk saya. Saya sedang buat makam, kemarin sedang diurus di makam pahlawan, ternyata harus bintang Mahaputra. Kenapa? Biar saya selalu ingat mati. Karena puisinya orang di istana dengan di penjara itu beda. Kalau di penjara itu tentang penderitaan, kalau di istana itu tentang kebahagiaan. Saya malah memilih bikin puisi penderitaan di istana. Karena kalau bikin puisi kebahagiaan di istana itu biasa. Termasuk sedang merancang buat museum kebodohan. Beberapa kebodohan-kebodohan yang pernah saya lakukan, saya museumkan nanti.
kepada kita yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Prinsip jabatan hanya alat perjuangan dan pengabdian dengan pondasikan tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Prinsipnya jabatan bukan tujuan. Di tengah beberapa orang menganggap bahwa jabatan itu segala-galanya. Orang jadi bupati tujuan, sehingga rakyat dan kemaslahatan bukan tujuan. Karena sudah sampai di tujuan jabatan itu. Nah, kepala dinas juga bukan tujuan. Alhamdulillah sudah ada pemikiran baru. Beberapa teman-teman yang dilantik baru kemarin itu bilang, Alhamdulillah Pak, jabatan bagi saya bukan tujuan. Pengabdian dan perjuangan tujuan. Alhamdulillah sudah mulai ada yang menyampaikan begitu ke saya. Karena kalau jabatan itu tujuan, sama halnya dengan orang beli mobil tujuan. Kalau beli mobil itu tujuan, ya akhirnya eman ke mobilnya, nggak pernah dipakai, takut rusak. Akhirnya tidak sampai di tujuan. Tujuannya alat transportasi. Terima kasih, salam hormat kita semua dan selamat datang di Kabupaten Pamekasan. Takdim wa takriman kepada beliau. Sekaligus saya tadi pamit bahwa saya sering lihat YouTube-nya beliau, ngaji jarak jauh. Dan mudah-mudahan kita juga bisa menjadi bagian orang yang ikut ngaji ke beliau tentang bagaimana hati, pikiran, tindakan itu semuanya lillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abuya Ar-Razi Hasim MA, dan sekaligus di akhir tausiahnya berkenan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima awlika wal khatim lima sabaq, nasir al-haqqi bil-haqqi wal hadi ila siratika mustaqim, wal alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, namanya tertulis di dalam selawat. Badrut Tamam. Sah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Badrut Duja. Ada Badrut Tamam. Salah satu isim min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi itu banyak. Ada Badr, Al-Badr, ada Badrut Tamam, ada Badrut Duja, ada Syamsid Duha, ada Mahmud, ada Aqib. Banyak nama Rasulullah. Kalau Imam Jazuli dalam Dalail menyebutkan 200-an. Tapi Imam Suyuti mengatakan lebih dari 500. Kalau bagi saya nama Rasulullah ada di setiap benda. Ada di setiap air mengalir. Ada di setiap udara yang ada, yang berterbangan, yang berkembang, yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nama Rasulullah itu ada di setiap darah yang mengalir di tubuh ini. Karena kalau bukan Rasulullah SAW, tubuh ini tidak ada. Ayat yang sering saya sampaikan, mungkin sebelumnya mendengar online, ini mendengarnya offline. Kecuali para camat dan kelurahan yang mungkin kita belum sempat ketemu, ya. Barangkali di saat saya safar 3 hari ini kita sudah ketemu. Surat Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayatnya sangat biasa, sering didengar orang. Tapi ternyata ayat ini paling luar biasa, menjelaskan sebenarnya kita hidup ini apa dan untuk apa. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ini tujuan Allah apa tujuan kita? Itu tujuan kita. Allah nggak perlu kita menyembahnya. Allah kalau tidak disembah miskin nggak?
Allah kalau nggak dipuji, Allah berhenti nggak jadi Tuhan. Maka seorang hamba yang sudah menanamkan tauhid ahad, Allah ahad di kolbunya, dia mesti menanamkan nama Allah berikut di dalam kolbunya, yaitu Allahus Samad. Allah tempat bergantung semua makhluk, tapi Allah tidak bergantung makhluk. Maksudnya apa? Kalau Allah tidak bergantung kepada makhluk, justru makhluk yang bergantung kepadanya. Maka kalaupun semua makhluk tidak menyembah Allah, Allah tidak berubah. Dia tetap menjadi Allah. Dia tetap Tuhan pencipta alam semesta. Bahkan dia tetap memberi rezeki bagi yang menentangnya. Betapa banyak yang mencaci maki Allah, tapi Allah tetap memberinya rezeki. Maka siapa yang mendapatkan nur as-samadiyah, nur nama Allah as-samad, dia merasa tidak bergantung lagi kepada makhluk. Jika ada makhluk memuji, tidak membuat perutnya gendut. Jika ada makhluk mencaci, tidak membuat dia opname. Karena banyak pemimpin-pemimpin di luar sana sibuk untuk mencari popularitas. Harap dipuji, takut dicaci. Maka saya berharap Bapak Bupati dan semua timnya, Pak Sekda, ya, Wakil Ketua DPRD, dan semua jajarannya menjadi hamba yang mendapatkan nur as-samadiyah. Amin ya rabbal alamin. Kita bergerak aja. Allah berkarya terus. Apakah Allah berhenti berkarya ketika ada yang mencaci maki nabinya? Apakah Allah berhenti memberi rezeki ketika ada orang yang tidak percaya kepadanya? Nggak ada. Allah lanjut, bahkan orang yang mencacinya, orang yang menyekutuinya, Allah fasilitasi hidupnya. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, takhallaku bi akhlaqillah. Tirulah sikap-sikap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa surat ini, Al-Ikhlas ini, disebut Al-Ikhlas. Ikhlas artinya melunturkan, melepaskan hubungan kita dengan selainnya. Itu juga sebabnya guru-guru kita supaya orang siap mendapatkan as-samad itu ditalkinkan zikir, mulai di zikir hu, ada hu Allah, ada cuma ahad, 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 ada yang Allah, 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 ada yang ditambah ya Allah, ya ahad, ya Allah, ya samad. Kalau Bapak Ibu mau talkin, coba amalkan zikir ini. Jika kita bertemu nanti, insya Allah saya janji kita talkin. Ya Allah, ya ahad, ya Allah, ya samad. Ini khusus. Kalau orang di luar saya kasih ya hayu ya qayyum. Untuk para umara dan ulama, zikirnya beda. Ya Allah, ya ahad. Wahai ya Allah, yang maha tunggal, maha sendiri. Ya Allah, ya samad. Wahai ya Allah, yang semua makhluk bergantung kepadanya. Dia tidak bergantung kepada siapapun. Jika nur ini masuk ke dalam kolbu, kita tidak akan bergantung lagi secara batin kepada makhluk. Meskipun zahirnya kita masih butuh mereka. Yang penting batin ini. Ini yang mahal. Ta'iba abdud dinar. Lelah sekali orang hamba dinar. Jadi kalau tim pemimpin itu, tim karyawan murni, PNS, pegawai negeri, mental pegawai, yang cuma bekerja pagi, pulang sore, dapat gaji, dapat tunjangan, maka orang-orang begini, ini tidak akan pernah mempermudah urusan negara. Justru akan jadi beban. Karena kalau kurang tunjangan dia mengeluh, berlebih tunjangan dia tidak bersyukur. Setiap hari adanya dalam hati lain, ketika ketemu kepala tunduk-tunduk. Inilah nur as-samad, ya. Semoga Bapak Bupati dan tim jajarannya diberikan nur ini. Amin ya rabbal alamin.
seorang guru, muallim, ustadz juga sama. Kalau ustadz nggak dapat nur as-samad, kiai nggak dapat nur as-samad, nanti kiai gantung hatinya ke kolbu murid, gantung ke sakunya murid, gantung kepada popularitas yang diharapkan dari murid. Dan ini berbahaya. Ini polanya mirip. Ini pemimpin agama, ini pemimpin politik, hampir sama. Sama-sama pemimpin, bedanya ini bawa ayat, ya ini bawa norma. Ini bawa apa? Hadis, surga pahala. Kalau ini bawa hukuman, undang-undang, reward, dan segala macamnya. Mirip-mirip. Jika bergabung dalam satu sosok, dia pemimpin agama, juga pemimpin negara, maka kemungkinan menjadi kekasih Allah tambah cepat. Wiridnya para pemimpin bukanlah banyak baca zikir. Wiridnya para pemimpin adalah takhallaku bi akhlaqillah. Meniru sikap Allah. Pemimpin itu wiridnya adil dan amanah. Maka ketika seorang kepala bagian amanah dengan tugasnya, itu dia sedang wirid. Ketika seorang pemimpin dia adil dalam sikapnya, itu wirid terhebat. Kalau saya zikir, paling yang dapat saya. Saya zikir, baca sholawat Al-Fatih 1000 kali, saya yang dapat. Tapi kalau saya punya kebijakan yang adil, maka kebijakan ini wirid yang luar biasa, karena yang mendapatkan hasilnya bukan hanya saya. Kira-kira lebih tinggi mana Bapak Ibu? Ada orang disuruh gurunya, kamu wirid 40 hari 40 malam, gak boleh ketemu siapapun. Gak boleh ketemu siapapun. Di hari ke-39, wiridnya mau selesai. Tiba-tiba ayah ibunya datang. Kira-kira wirid harus ditinggal atau gimana? Kata gurunya nggak boleh, 40 hari Pak, 1 hari lagi. Mana yang tinggi? Guru? Guru apa orang tua? Alah, bingung. Jadi gimana nih? Kita pilih mana nih? Salah satu guru saya mengalami hal itu. Beliau bertemu Sayyidina Al-Khidir alaihissalam. Kata Sayyidina Al-Khidir, jangan kamu keluar setelah sampai 40 hari. Ternyata datanglah orang tuanya. Orang tuanya juga bingung kenapa dia pengen datang. Ternyata ada yang membisikkan kepadanya, itu juga Nabi Khidir. Datang ke anakmu segera. Godain dia lagi wiridan. Ketika hari ke-39, berkecamuk dalam hatinya, gak sempat sholat 2 rakaat untuk istikharah. Orang tua udah datang. Akhirnya dia cuma minta tawajuh kepada Allah. Ya Allah, yang datang orang tuaku. Nabimu mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hormati tamu. Ini tamuku, orang tuaku 2 kali ya Allah. 1 orang tua, 1 tamu. Maka dia kemudian minta izin kepada Rasul. Dustur ya Sayyidi ya Rasulullah, izin wahai baginda Rasulullah. Dia bukalah pintu. Dia temui ayah ibunya, dia salaman. Ternyata itulah akhir dari wiridan dia. Secara zahir batal nggak? Secara zahir batal. Ternyata itulah keberhasilan dari si murid. Jika wiridnya tidak menghalangi dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi ternyata thariqat ini tipis-tipis. Dengan setan itu mirip. Setan ngomong, gurumu bilang nggak boleh. Padahal Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah wasiatkan kamu agar ihsan kepada orang tua. Ihsan itu hanya digunakan secara sempurna kepada 2
Allah dan orang tua. Makanya kalau wirid kita lagi nanggung, tinggal atu lagi nih. Orang tua manggil, tutup, kita tinggalkan. Seperti itu kita kepada orang tua. Karena wirid untuk diri sendiri. Hatta walau kita ulang 70.000 kali, gak masalah. Yang penting kepada orang tua, selesai. Nah ini berbicara, memahami bahwa kita beragama itu simbol atau beragama itu hikmah. Mendapatkan hikmah, bukan ilmu hikmah, bukan ilmu kanuragan. Hikmah artinya kebijaksanaan. Apakah orang yang baik itu yang banyak wirid, tapi nggak nyapa orang di sampingnya, nggak salaman dengan kiri kanannya, atau orang yang sholatnya cuma beberapa, tapi dia menyapa tetangganya? Mana yang sebenarnya murid hakiki? Murid hakiki yang dia menyapa orang lain. Berarti dia sudah melewati ego pribadinya. Baik. Tadi kita mulai buka dengan Nur As-Samadiyah. Saya enggak rencana itu, Pak Bupati. Tiba-tiba ada pegang begini, langsung kata As-Samad muncul. Ya. Ada satu hadis yang mau saya sampaikan, ya, untuk menutup kajian kita. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, mendadak dan tidak bisa lama. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam An-Nasai, "Idza aradallahu bi imamin khairan, ja'ala lahu waziran salihan." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang pemimpin, baik pemimpin agama ataupun pemimpin negara, ja'alallahu lahu waziran salihan. Allah jadikan baginya wazir. Wazir ini orang-orang yang membantunya, timnya, jajarannya, orang-orang yang salihan. Soleh bahasa Arab bukan banyak sholat. Soleh bahasa Arab artinya cocok. Sesuai lisannya dengan kolbunya. Sesuai tutur katanya dengan apa yang dia janjikan. Itu yang disebut waziran salihan. Apa yang dulu pernah dikatakan, dia tunaikan. Di depan, di belakang sama, itu salihan. Solehan kalau bahasa kita kan orang soleh, kemana-mana buat tasbih, bukan. Istri saya pernah belanja sayur di Ciputat. Waktu itu kita masih tinggal di Ciputat di pesantren. Waktu itu banyak refugees, imigran dari negara Asia Tengah. Kita nggak usah sebut nama negaranya. Lalu debatlah dia dengan tukang sayur. Dia menganggap tukang sayur bohong. Dia anggap tukang sayurnya zalim. Itu ibu-ibu yang dari Asia Tengah angkat tangannya. Dia berdoa. Isi doanya, ya Allah, saya dizolimi, ya Allah. Hancurkan, ya Allah. Balas dia, ya Allah. Kadang-kadang orang doa soleh, kata dia, tapi ternyata konyol. Dia yang tidak mengerti persoalan. Dan ini sering terjadi. Dia mengira pegang tasbih, kalau sudah begini, sudah pakai sarung, pakai kopiah, itu soleh. Enggak. Kalau begitu gampang sekali jadi orang soleh, ya. Sudah kita sarungan aja tiap hari. Enggak, bukan itu. Soleh itu munasabah bainaz zahir wal batin. Sesuai luar dan dalamnya. Maka saya mendoakan semoga tim Pak Bupati, ya, jajarannya orang-orang yang wazir, wuzara, salihin. Amin ya rabbal alamin. Saya ini kan nggak nyoblos Pak Bupati, jadi nggak ada kepentingan. Ya. Dan saya nggak ngerti petanya di sini, baru denger aja. Ternyata inilah lucunya. Kalau orang bersaudara sering berselisih. Lihat Sayyidina Yusuf berselisih dengan saudaranya. Coba, anak saya hampir tiap hari tengkar. Ini hari ini udah 3 kali tengkar. Namanya orang bersaudara, ya, berselisih. Itu nikmat dari Allah. Kalau nggak ada begitu nggak seru, ya. Namun orang lupa, dia terlalu serius menjalani itu.
Padahal innamal hayatud dunya la'ibun walah. Dunia itu main-main kok. Ini game. Politik itu game. Sekarang kebetulannya game-nya lagi jadi bupati, ya nggak? Maaf Pak Bupati ya, karena saya nggak nyoblos jadi saya nggak ada urusannya. Saya cuma mendoakan siapapun yang bertarung menang kalah diberkahi Allah. Siapapun yang bertugas semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dibimbing oleh Allah, apa yang terjadi? Dia tidak dapat nur sama dia. Ya. Dengan inilah baru kembali ke ayat pertama yang saya baca tadi. Tidaklah manusia dicipta, jin dicipta, kecuali untuk ubudiyah. Maka mulai detik ini, jadikan kerja itu ubudiyah. Kalau kerja ibadah, samakan dengan sholat. Sholat itu ibadah bukan? Kalau sholat ibadah perlu CCTV nggak supaya jujur kalau subuh mesti 2 rakaat? Kita korupsi aja kan nggak ada yang lihat 1,5 rakaat. Bisa nggak? Lagi sholat zuhur, dia nyari CCTV nih, tutup kunci pintu, kita 2 rakaat aja. Bisa nggak begitu? Hah? Kenapa? Karena kita merasa kita ibadah dan tidak ada orang ibadah curang, nggak ada. Maka coba niat. Mulai siang ini, jadikan kerja ini ibadah. Kalau dijadikan ibadah, masuk kepada hadis ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara. Engkau kalau menjadikan hidupmu ibadah, engkau akan merasa memandang Allah. Jika tidak, engkau merasa dipandang oleh Allah. Inilah CCTV abadi. CCTV ilahi. Orang yang bekerja dengan makom ini, dia jadi wali tanpa perlu jadi kiai. Dia dikasih Allah tanpa perlu banyak-banyak berwirid. Karena itulah wirid yang paling dahsyat. Inilah yang diwasiatkan oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Ini juga yang disampaikan oleh ulama kita di Palembang, namanya Abdul Somad Al-Falimbani. Dulu beliau berguru ke ulama Madinah, namanya Muhammad ibn Abdul Karim As-Samman. Apa kata beliau? Jika engkau punya murid seorang pedagang, jangan disuruh mengamalkan wirid santri. Jika engkau punya murid seorang raja, dulu raja disebut, nggak ada bupati kan zaman itu, maka jangan suruh dia berwirid dengan wiridnya tentara. Jika engkau punya murid tentara, jangan suruh dia wirid seperti ibu rumah tangga. Jadi beda orang, beda wirid. Beda orang, beda amalan. Semoga kita semua orang-orang yang ditaufikkan, dibisikkan, diilhamkan oleh Allah untuk beramal sesuai dengan kondisi kita semua. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah waj'al umara'ana minal 'adilina al-muqsitin waj'al ulama'ana ulama'a rabbaniyin samadaniyin waj'alna wal hadirin wal hadirat min ibadikal muhsinin. Allahumma rzuqna ihsanak an na'budaka ka'annaka narak ka'annana narak. Allahumma waffiqna wa ahlana wa kulla man amalana bil khair. Allahumma waffiqna wa iyyahum bi ta'atik. Allahumma waffiqna wa iyyahum bil amanati wal adl. Allahumma waffiqna wa iyyahum bis sabr. Allahumma waffiqna wa iyyahum bi husni az-zanni billah wa ila jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Demikian dari kami, mohon maaf tidak bisa panjang karena harus langsung balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi tausiah agama yang beliau sampaikan. Semoga ilmu yang tentu menjadi bermakna bagi kita dan membawa barokah. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan ini akan disampaikan adalah cenderamata oleh Bapak Bupati Pamekasan. Mohon mendampingi Bapak Sekretaris Daerah.
sudah seluruh rangkaian mata acara. Saya selaku pembawa acara menyampaikan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.